Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andini Dwi Megarahman. Jadi sekarang saya mau menjelaskan pengujian data kuesioner primer. Nah, yang pertama-tama saya bakal bacain dulu uji hipotesisnya. Nah, pengujian hipotesis dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah prestasi praktikum aplikasi software SPSS atau Y. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah kemandirian belajar, itu X1, dan motivasi berprestasi, itu X2. Setelah itu, dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu yang pertama, analisis regresi linear berganda, setelah itu pengujian parsial atau uji statistik T, dan pengujian simultan uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda. Selanjutnya yang terakhir itu ada uji koefisien determinasi atau R-square dalam analisis regresi linear berganda. Nah, analisis regresi linear berganda itu menurut Purwanto, analisis linear berganda atau multiple regression yaitu banyak faktor dipengaruhi lebih dari satu variabel yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh dari beberapa variabel bebas atau independen terhadap variabel tidak bebas atau dependen. Nah, analisis regresi linear berganda ini persamaannya itu ada Y sama dengan alfa beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah E atau error. Keterangannya, yang Y itu prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Sedangkan alfa itu nilai konstanta, beta 1 itu koefisien variabel X, beta 2 itu koefisien variabel X2, X1 itu kemandirian belajar, X2 itu motivasi berprestasi, dan E atau error atau variabel pengganggu. Nah, ini ada bagan penghubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Di sini keterangannya, ini pengaruh secara parsial, sedangkan yang ini itu pengaruh secara simultan. Nah, kemandirian belajar X1 itu berpengaruh secara parsial terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS atau Y. Sedangkan motivasi berprestasi X2 itu berpengaruh secara parsial terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Seperti itu. Nah, pengujian simultan atau uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda menurut Ghazali 2016 menyatakan bahwa pada dasarnya uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersamaan terhadap variabel dependen. Nah, pedoman pengambilan keputusannya itu ada rumusan hipotesis penelitian dalam analisis regresi. Yang pertama itu ada H0 yang artinya hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Sedangkan kalau H1 itu artinya hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu yang berpengaruh signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Nah, tingkat signifikannya itu atau nilai probabilitasnya, alfanya itu 0,05. Masih sama seperti kemarin-kemarin. Nah, rumus mencari nilai F-table-nya itu di sini ada dalam analisis regresi, yaitu ada F-table sama dengan K dibagi titik koma N min K. Jadi keterangannya, N itu jumlah sampel yang digunakan, sedangkan K itu jumlah variabel independen. Tingkat kepercayaan penelitian atau nilai probabilitasnya itu adalah 0,05. Nah, di sini ada pengujian simultan atau uji statistik dalam analisis regresi linear berganda. Dasar pengambilan keputusan untuk uji F dalam analisis regresi ini yaitu berdasarkan nilai F hitung dan F table. Jika nilai F hitung lebih besar daripada F table, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel. Nah, kebalikannya, jika nilai F hitung lebih kecil daripada F table, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Nah, ini tuh kita bisa lihat pada tabel ANOVA pada kolom degree DF pada baris residual dan kolom F pada baris regression.
Sedangkan di sini ada berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS. Yang pertama, jika nilai signifikannya itu lebih kecil daripada 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Sedangkan jika nilai signifikannya itu lebih besar daripada 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh dan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Nah, ini nanti kita bisa lihat pada tabel ANOVA pada kolom signifikan. Setelah itu, di sini ada pengujian parsial statistik T. Dalam analisis regresi linear berganda, menurut Ghazali 2016, uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel jelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi-variasi variabel dependen. Uji signifikan T berguna untuk mengetahui pengaruh variabel X secara parsial, atau sendiri-sendiri, atau terpisah satu sama lain. Selain itu, di sini ada pedoman pengambilan keputusan, masih sama, H0-nya itu, hipotesis ini menunjukkan data parsial atau individu tidak berpengaruh, yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Sedangkan kalau H1 berarti parsial atau individu berpengaruh, yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y, dan tingkat signifikannya itu, nilai probabilitasnya itu 0,05. Di sini rumus mencari nilai T-table yaitu alfa dibagi 2, titik koma N kurang K kurang 1 ada atau di F residual. Keterangannya itu, alfanya itu tingkat kepercayaan penelitian itu 0,05. N-nya itu artinya jumlah sampel yang digunakan. Kalau K itu jumlah variabel independen. Di F residual itu derajat kebebasan nilai residual. Nah, di sini itu dasar pengambilan keputusannya uji T dalam analisis regresi adalah jika nilai T hitung lebih besar daripada T-table, maka variabelnya itu artinya berpengaruh terhadap variabel terkait. Sebaliknya, jika nilai T hitung lebih kecil daripada T-table, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Nah, ini nanti kita bisa lihat di tabel koefisien pada kolom T. Nah, satu lagi nih, ada berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS. Jika nilai signifikannya itu lebih kecil daripada 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Jika nilai signifikannya itu lebih besar daripada 0,05, maka variabelnya itu artinya tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Nanti kita bisa lihat pada tabel koefisien pada kolom signifikannya. Nah, oke. Di sini ada uji koefisien determinasi R⁻² dalam analisis regresi linear berganda. Menurut Ghazali, uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nah, nilai koefisien determinasi ini adalah antara 0 dan 1. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar presentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel independennya. Dalam pengambilan keputusannya itu, nanti kita bisa lihat pada model summary pada kolom R² atau R⁻² dan adjust R². Nilai koefisien determinasi data diperoleh dari hasil R² dengan kontrol nilai diperoleh dari hasil adjust R². Oke, dan di sini pengambilan keputusannya itu, jika nilai R² semakin mendekati angka 1, maka semakin kuat artinya. Kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R² semakin mendekati angka 0, maka semakin lemah kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Yang terakhir itu, nilai kontrol data yang baik adalah nilai adjust R² yang bernilai positif. Nah, jika dalam sebuah penelitian terhadap nilai R² bernilai minus atau negatif, maka tidak terdapat pengaruh pada variabel X terhadap variabel Y. Langsung aja, ini ke SPSS-nya itu masih pakai data primer yang kemarin. Lanjut aja ke pengujiannya. Yang pertama kita pencet analyze, setelah itu regression dan pilih linear. Yang dependen ini kita masukin prestasi praktikum. Sedangkan yang independen kita masukin yang kemandirian belajar, setelah itu motivasi berprestasi. Di sini statistiknya itu checklist yang estimate, model fit, covariance matrix, dan collinearity diagnostic.
Setelah itu continue. Plots-nya ini kita kosongin aja. Save-nya juga kita kosongin aja. Setelah itu langsung oke. Oke, jadi nanti hasilnya bakalan seperti ini. Kita mau langsung ke tabel yang coefficient aja. Nih. Oke. Di sini langsung aja kita bisa lihat nilai konstannya itu ada di unstandardized coefficient yang di B. Ini tuh hasilnya 7,784 ya, yang dinilai koefisiennya. Sedangkan yang koefisien X1 atau apa tuh beta 1 itu ada di 0,72, yaitu kemandirian belajar. Ya kan? Terus ini nilai signifikannya itu ada di 0,00. Ya kan? Berarti semakin tinggi kemandirian belajar, maka pengaruhnya lebih berarti semakin tinggi kemandirian belajar, maka pengaruhnya prestasi praktikum aplikasi software SPSS ini itu sendiri. Jadi tuh makin tinggi pengaruhnya, itu berarti makin berpengaruh terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS-nya itu sendiri. Nah, oke. Di sini itu kan 0,372 yang berarti artinya positif ya kan. Nah, di sini ada koefisien B2 atau X2-nya itu di motivasi belajar yang hasilnya itu ada 0,557. Maka makin tinggi pula nilai prestasi praktikum aplikasi software SPSS-nya atau Y-nya gitu. Peningkatannya itu ada di 0,557. Itu artinya yang positif ya. Nah, standar error-nya itu ada di 1,390. Yang ini akan berpengaruh pada prestasi praktikum aplikasi software SPSS-nya. Oke. Ini software pengganggunya ya, yang tadi itu tadi. Terus setiap kenaikan kemandirian belajar dan motivasi itu berarti variabel pengganggunya itu 1,390. Selanjutnya itu kita mau ke tabel ANOVA. Yang ini. Oke. Di sini di sini kita bisa lihat nilai F-nya itu di sini ada 99,450. Ya kan? Sedangkan nanti kita bakal nilai pada F tabelnya. Nih, rumusnya itu adalah K titik koma atau itu N kurang K, yang berarti N itu jumlah sampel yang digunakan, kalau K itu jumlah variabel independen, ya kan? Nah, jumlah sampel yang digunakan itu kita cari dari sini. Di sini kan ada 171, berarti ini N-nya. Nah, 2-nya itu dari independen sama dependen, jadi totalnya 2. Jadi, 171 dikurangin 2, berarti hasilnya 169. Nah, jadi di F-nya itu kan 2. Nah, yang tadi itu 169, berarti 2 dibagi 2,169, ya kan? Nah, langsung aja kita cari di F tabelnya. Di sini untuk K-nya itu tadi kan 2 ya. Nah, langsung aja kita nyari di sininya yang 169. Scroll sampai bawah. Nah, ini ada 169, itu K-nya tadi 2, tepatnya itu ada di 3,05. Ya kan? 3,05.
Berarti itu lebih kecil daripada F hitungnya ya kan. Nah, berarti pengertiannya adalah jika nilai F hitung lebih kecil daripada F table, maka variabelnya itu bebas, tidak berpengaruh, ya kan? Nah, terus kalau jika nilai F hitungnya lebih besar daripada F table, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait, ya kan? Kita bisa baca pada tabel ANOVA. Setelah itu, berarti yang ini tuh, nah, berarti yang di sini itu kita bisa lihat lagi yang disignifikannya itu 0,005 yang berarti lebih kecil daripada 0,5. Berarti itu berarti H1 yang dimana hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu berpengaruh yang signifikan antara X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Karena tingkat signifikannya itu kan 0,05 dan tadi itu nilai signifikan itu 0,00 itu lebih kecil ya kan. Sedangkan di sini kalau misalkan lebih kecil itu berarti tandanya itu berpengaruh. Nah, kita bisa lihat pada tabel ANOVA pada kolom sig-nya. Oke, setelah itu lanjut aja kita pakai yang T-table. Rumusnya itu kalau yang T-table ini kita langsung balik aja. Nih. Pada T-table alfa dibagi 2, ya kan? Nah, alfanya itu kan tadi 0,5, berarti kalau dibagi 2 itu berarti 0,25. N-nya itu tadi 171, terus sedangkan K-nya tadi 2, berarti dikurangi 1 lagi, berarti 168, ya kan? Nah, langsung aja kita balik lagi ke SPSS-nya tadi. Yang di Kemandirian Belajar di sini itu kan ada di 5,648 ya kan di table coefficient-nya. Nah, terus motivasi berprestasinya itu ada di 8,884. Dua-duanya ini punya nilai sendiri, kita hitungnya. Jadi nanti kita hitung satu. Tadi udah kita hitung, kalau rumusnya itu tadi alfa bagi 2, berarti 0,5 bagi 2 artinya 0,25. M-nya itu 171, K-nya itu 2. Ya kan? Berarti 171 kurang 2, hasilnya 169. 169 dikurangi 1 lagi, tandingnya itu 168. Berarti 0,25 titik 2, titik koma 168. Langsung aja kita cari di T-table-nya. Nah, di sini 0,25 kita pakai yang di sini. Terus di F-nya itu tadi kan 168. Kita cari 168. Kita scroll sampai bawah, cari angka 168. Nah, ada di sini 168-nya. Terus kita pakai yang di sini. Berarti hasilnya itu ada di 1,97419. Ya kan? Nah, langsung balik lagi ke PPT-nya tadi. Jika nilai T hitungnya lebih besar dari T-table, maka variabelnya itu bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Jika T hitungnya itu lebih kecil daripada T-table, maka itu berarti tadi tidak berpengaruh. Sedangkan di sini tadi T hitungnya itu 5,648. Sedangkan
T-table-nya tadi itu ada di 1,97419 yang artinya T hitung lebih besar daripada T-table. Seperti ini ya, berarti tandanya itu dia berpengaruh. Setelah itu, yang satu lagi, ini 8,882 ya kan, berarti tetap aja itu dia masih lebih besar daripada T-table-nya, berarti sama aja yaitu berpengaruh. Nah, ini. Oke, berarti itu H1-nya diterima ya guys. H1 atau diterima. Nah, di sini kita juga bisa mencari tabel yang DF residualnya ini nih. Tadi kan kita pakai cara yang ini. Kalau misalkan pakai DF residualnya, kita juga bisa, yaitu kita pakai aja langsung di tabel ANOVA. Itu ada yang namanya nilai residual. Ini, 6,944. Itu DF residualnya. Jadi kita bisa langsung baca aja. Nah, selanjutnya lagi, lanjut aja. Kita langsung masuk ke koefisien determinasi R⁻² dalam analisis regresi linear berganda. Oke, nilai koefisiennya determinasi adalah antara 0 dan 1. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar presentasi variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Oke, kita langsung lihat ke tabel model summary. Itu pengambilan keputusannya. Kita baca lagi. Jika nilai R² semakin mendekati angka 1, maka semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen, ya kan? Sebaliknya, jika R² semakin mendekati angka 0, maka semakin lemah kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nilai R²-nya itu 0,542. Dia itu udah melebihi setengahnya dari 0, ya kan? Berarti itu mendekati 1 yang artinya semakin kuat. Nih, semakin kuat. Kemampuan variabel dependen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen, seperti itu. Nah, variabel X2-nya itu kan motivasi, X1-nya itu tadi kemandirian, ya kan? Nah, mereka ini dapat menjelaskan pengaruhnya itu hanya 0,542 atau setara dengan 54,2%. Nah, nilai kontrolnya itu berarti positif, yaitu 0,537, ya kan? Nah, R²-nya itu dinilai dari hasil pengkuadratan dari ini nih, dari sebelahnya. Nilai R² ini tuh sebenarnya ini tuh panjang, masih banyak lagi pangkatnya juga. Nah, ini tuh hasil dari pengkuadratan dari sebelahnya, gitu guys. Ini, itu tadi kan berarti hasilnya positif ya, 0,537. Kita bisa lihat nih, 0,537. Oke, sekian aja penjelasan dari aku dan uji-ujinya yang bisa aku jelasin hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.